Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita berselawat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai zakat produktif. Jadi, zakat merupakan sarana yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada segenap manusia dengan merindukan kehidupan kekal, yaitu adalah kehidupan akhirat. Kata zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, dan berkah. Dalam Al-Quran yang menggunakan kata zakat berarti suci, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan kesucian dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa." Quran Surah Maryam ayat 13. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui." Quran Surah An-Nur ayat 21. Dalam pengawasan para pengurus Badan Amil Zakat yang menyalurkan dana zakat produktif terhadap mustahik, dana tersebut yang disalurkan yaitu yang pertama adalah disalurkan dalam bentuk dagang, dan yang kedua yaitu disalurkan dalam bentuk hewan ternak. Di mana dalam bentuk dagang yaitu adalah dana dalam bentuk dagang disalurkan kepada para mustahik dengan bantuan modal untuk berdagangnya berupa sembako. Dengan adanya modal tersebut, para mustahik bisa mengembangkan potensi bagi para mustahik dan dapat mengubah ekonomi mereka menjadi akan meningkat dan dapat mengubah kesenjangan sosial ekonomi mereka yang sangat jauh bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Sedangkan disalurkan dalam bentuk hewan ternak, dalam bentuk penyaluran hewan ternak ini, para mustahik dikasih dana sebesar 500 juta dengan memberikan uang untuk ternak hewan seperti domba, kambing, dan sapi dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat dijelaskan pada pasal 2 dan 3. Sedangkan penjelasan tentang zakat produktif lebih khusus dijelaskan pada pasal 25, 26, dan 27. Pasal ini mengisyaratkan agar pengolahan zakat dilakukan sesuai syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, reintegrasi, dan akuntabilitas. Dampak zakat produktif bagi masyarakat sendiri yaitu dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahik, sebab dalam pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan mustahik. Demikianlah materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.